Prabu Siliwangi adalah raja terkenal dari Pakuan Pajajaran yang bertahta pada tahun 1482 sampai 1521. Konon beliau sempat memiliki 151 orang istri, namun hanya 3 saja yang sempat dikenal atau disebut dalam banyak babad sejarahnya, yaitu Nyi Ambedkasih, putri dari Raja Sindangkasih, Nyi Subanglarang, putri dari Ki Gedetapa, dan Dewi Kentring Manik, putri dari Prabu Susuk Tunggal, yang merupakan raja dari Kerajaan Pakuan Pajajaran pada periode tahun 1427 sampai 1482, atau masih merupakan paman dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Dewi Kentring Manik memiliki sebutan lain, yaitu Dewi Padmawati, atau sering disebut juga Dewi Mayang Sunda. Awalnya, pusat kerajaan Pajajaran itu adalah berada di Kawali atau Ciamis. Namun, pada saat Prabu Siliwangi itu bertahta, pusat kerajaannya itu dipindahkan ke kawasan Pakuan atau Kota Bogor sekarang. Nah, pada saat kerajaannya berpusat di Pakuan itulah Prabu Siliwangi sempat menikahi Dewi Kentring Manik tersebut. Dan dari buah pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Surawisesa, dan yang kemudian sempat menjadi raja di Pakuan Pajajaran menggantikan ayahandanya itu. Adapun kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh Dewi Kentring Manik itu adalah beliau selalu mendatangi kawasan-kawasan yang baru ditaklukkan oleh suaminya itu. Setelah Dewi Kentring Manik meninggal, konon lelembut gaib dari Dewi yang dikenal memiliki raut wajah yang cantik itu sempat bersemayam di kawasan pusat mata air Sungai Citarum, yaitu sebuah sungai yang cerita keberadaannya sangat erat sekali dengan terbentuknya kawasan daratan Bandung tersebut. Namun tatkala situs sumur Bandung ditemukan dan kemudian sempat dibangun dan dikeramatkan oleh segenap rakyat yang berada di kawasan bekas kerajaan Ukur atau Timbangan Ten itu, maka konon Dewi Kentring Manik itu pun akhirnya sempat pula menjadi Dewi penguasa gaib di kawasan tersebut. Konon beliau sempat berdiam dan menjadi Dewi penguasa di kawasan sumur Bandung tersebut adalah didampingi oleh seorang pengiring setianya, yaitu Eyang Dipayasa dan juga Eyang Bandung itu sendiri, selaku penemu dan pembuat sumur keramat tersebut. Sehingga karena kisah awal dari keberadaannya itu, maka kini oleh segenap warga Bandung khususnya, nama beliau pun sempat pula diyakini sebagai Dewi penguasa alam gaib di kawasan kota yang mulai dibangun sejak tahun 1811 itu. Benarkah itu? Entahlah. Namun sebagaimana data dan cerita yang banyak didapat, bahwa konon oleh karena adanya cerita keberadaan Dewi Kentring Manik itulah, maka kini selain keberadaan sumur Bandung tersebut hingga kini masih saja
Dikeramatkan juga oleh karena adanya energi gaib dari Dewi Penguasa gaib eks permaisuri kerajaan Pajajaran itulah, maka ketenangan atau kondusivitas keadaan kota dan masyarakat Bandung tersebut sehingga kini masihlah pula tetap bisa terus terjaga. Meskipun eskalasi politik di kota tersebut sempat juga ikut membara. Bahkan konon oleh karena permintaan gaib dari Dewi Kentring Manik itulah, maka nama gedung tempat di mana lokasi adanya sumur keramat yang bernama Sumur Bandung tersebut berada dan kini telah digunakan sebagai gedung PLN. Maka sehingga kini namanya pun tetap lebih dikenal dengan nama Balai Sumur Bandung tersebut.